Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisylva Aningtyas. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6 B Karyawan. Kali ini saya akan presentasi tentang faktor lingkungan internal penghambat utilisasi e-commerce pada UMKM. Yang studi kasus pada UMKM kerajinan di daerah Kabupaten Bantul. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menjadi sangat pesat dan cepat yang mengakibatkan banyaknya marketplace yang mulai bermunculan dan secara tidak langsung merubah perilaku berbelanja konsumen. Melihat hal tersebut, maka usaha mikro, kecil menengah UMKM harus mampu beradaptasi dan mulai menggunakan e-commerce. Namun, dalam penerapannya ada beberapa hambatan internal yang dialami. Apabila kendala tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan ada dampak pada kemajuan UMKM itu sendiri. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui lingkungan internal terhadap hambatan penggunaan e-commerce. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear ganda. Dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 110 UMKM dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia dan finansial berpengaruh signifikan penghambat penggunaan e-commerce, sedangkan variabel produk tidak berpengaruh signifikan terhadap hambatan penggunaan e-commerce. Berubahnya perilaku manusia dalam berbelanja membuat semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce. Konsumen cenderung memilih berbelanja dengan cara yang sangat praktis dan juga modern, sehingga e-commerce menjadi pilihan yang tepat bagi pemilik UMKM dalam mempromosikan dan menjadikannya sebuah strategi pemasaran. Selain sebagai media promosi, e-commerce juga merupakan salah satu cara UMKM dalam menghadapi ASEAN Economic Community atau AEC. Saat ini masih banyak UMKM yang masih belum mampu menggunakan atau mengimplementasikan e-commerce. Salah satunya UMKM kerajinan di Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu sentra kerajinan yang cukup besar di Indonesia. Sedangkan e-commerce elektronik commerce sendiri merupakan bagian dari penerapan atau pengaplikasian dari transaksi bisnis seperti transaksi penjualan dan pembelian yang pelaksanaannya menggunakan transaksi elektronik atau jaringan internet dan juga jaringan eksternal. Data hasil sosialisasi juga mengatakan hanya 8% UMKM yang menggunakan marketplace untuk pemasaran produknya. Sementara itu, wilayah Indonesia akan menjadi ekonomi digital dengan transaksi e-commerce mencapai 130 miliar. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar UMKM mampu mengimplementasikan marketplace sebagai media pemasaran. UMKM sendiri secara struktural pengelolanya adalah terpusat, maka pemilik memiliki kekuasaan penuh dengan pengambilan keputusan terkait implementasi e-commerce sebagai media pemasaran. Objek pada penelitian ini ialah UMKM kerajinan yang ada di daerah Kabupaten Bantul, baik yang sudah maupun yang belum bergabung dengan e-commerce. Untuk penggunaan teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh populasi karena pengambilan sampel dari populasi berdasarkan karakteristik tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik yang telah diketahui. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah regresi linear berganda dengan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 110 UMKM kerajinan yang ada di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 1 yang menunjukkan hasil output pengolahan data dengan jumlah responden sebanyak 110 UMKM menggunakan software SPSS 15.0 for Windows, sehingga dapat dilihat apakah faktor hambatan internal berpengaruh terhadap penggunaan e-commerce. Berdasarkan tabel 1, hasil uji pada penelitian ini dengan tingkat signifikan 95% dan T tabel 1981 menunjukkan bahwa variabel
sumber daya manusia dan finansial berpengaruh penghambat penggunaan e-commerce. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabelnya dan nilai signifikannya lebih kecil dari taraf signifikannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Daga et al. Bahwa perspektif variabel finansial menghambat UMKM dalam menggunakan e-commerce. Aspek sumber daya manusia perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan pengiriman SDM pada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pelatihan tentang mengoperasikan teknologi dalam berbisnis di e-commerce. Agar semakin meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja UMKM. Sedangkan variabel produk menunjukkan variabel yang tidak berpengaruh menghambat penggunaan e-commerce. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Dari hasil pada tabel 2, besarnya nilai R square sebesar 0,238 atau 23,8%, yang artinya menjelaskan bahwa variabel sumber daya manusia, finansial, dan produk berpengaruh terhadap penggunaan e-commerce hanya sebesar 23,8%, dan sisanya 76,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan di penelitian ini. Dari hasil di atas dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu data variabel bernilai koefisien regresi positif, maka nilai hambatan penggunaan e-commerce akan naik sesuai dengan nilai koefisien masing-masing variabel. Dan apabila nilai koefisien regresi bernilai negatif, maka setiap hambatan satu data variabel akan menurunkan nilai hambatan penggunaan e-commerce sesuai dengan nilai koefisien variabel yang bernilai negatif. Apabila bernilai negatif, maka terjadi hubungan yang berbalik arah antara variabel bebas X dengan variabel tak bebas Y. Sedangkan apabila bernilai positif, maka terjadi hubungan yang searah antara variabel bebas X dengan variabel tak bebas Y. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor sumber daya manusia dan finansial berpengaruh menghambat penggunaan e-commerce pada UMKM di Kabupaten Bantul, sedangkan faktor produk tidak berpengaruh menghambat penggunaan e-commerce. Cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.